Melanjutkan pesan Gubernur DKI tentang corona, amanah ini. Saya ketemu, jadi saya mesti ngomong juga. Pesannya ya, satu, jangan panik. Ini amanah ya, satu, jangan panik. Saya hafal, nggak usah baca lagi karena berkali-kali. Satu, jangan panik, jangan panik. Nomor satu, jangan panik. Karena panik itu akan menimbulkan kekacauan. Biasa aja, normal aja. Dan haram, haram, haram. Bapak ibu membeli lebih daripada kebutuhan, haram. Lihat hadis Muslim nomor 1605. Hadis riwayat Muslim nomor 1605. Coba baca. Siapa-siapa yang menimbun itu haram, kata Nabi, dosa. Yang perlu diantisipasi itu adalah bukan itu, tapi hidup sehat. Kembali ke pola hidup sehat. Kembali going back to super basic. Kembalilah the super standar basic umat Islam, itu cuci tangan. Dan selalu saya bawa di depan Bapak ini, saya nggak malu. Selaman begini banyak, makanya gue semprot lagi tangan gue. Ya iya dong, nggak boleh pegang mulut. Kalau udah gatal kita bagaimana gitu, jangan pegang mulut. Apa yang datang kepada kamu kebaikan itu dari Allah, dan apa yang datang kepada kamu keburukan itu dari ulahmu sendiri. Jangan apa-apa nyalain Allah. Jangan apa-apa nyalain Allah. Ini dari Allah nih, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat keburukan. Mengenai Saudi Arabia, saya punya surat terakhir, berita terakhir. Nih, dari Mekah langsung. Ya. Dan yang dilarang sekarang masuk ke sana 5 negara. Ya, Filipina, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Indonesia. Umat Islam cuci tangan sehari semalam berapa kali? Saya hitung minimal 210 kali. Minimal 210. Melanjutkan pesan Gubernur DKI tentang corona, amanah ini. Saya ketemu, jadi saya mesti ngomong juga. Ini bukan ini ya. Ini bukan Panis ya. Tangsel. Tapi ini kan Gubernur Indonesia kan? Iya. Iya, itu perlu sampai. Iya kan? Pesannya ya, satu, jangan panik. Ini amanah ya, satu, jangan panik. Saya hafal, nggak usah baca lagi karena berkali-kali. Satu, jangan panik, jangan panik. Nomor satu, jangan panik. Karena panik itu akan menimbulkan kekacauan. Ya. Ya, kata Master Oogway, tahu nggak Master Oogway? Kung Fu Panda. Ya. Tahu kan? Itu kan dia bilang gitu, ya. Kalau otak kita itu rumit, seperti air yang beriak. Kita nggak ngerti, nggak bisa menjawab. Tapi kalau tenang, the answers becomes clear. Kata masalah gue gitu. Jawaban itu akan jelas. Satu, jangan panik. Karena panik itu bahkan kalau terlalu panik bisa lebih berbahaya dari virus corona itu sendiri. Panik nggak karuan, borong bahan makanan, apalagi bikin kacau suasana. Yang untung siapa kalau lu borong mie? Di rumah stok mie banyak-banyak. Akhirnya tiap pagi mie, siang mie, sore mie. Corona nggak sakit, ginjal kena. Mie melulu pagi, siang, sore, malam gimana? Iya kan? Iya udah, telur. Nggak usah diborong, atau diborong terus kita pecahin telur, udah tembuhuk nih. Kita main goreng aja, racun yang perlu masuk ke badan. Jangan. Biasa aja, normal aja. Dan haram, haram, haram. Bapak ibu membeli lebih daripada kebutuhan, haram. Lihat hadis Muslim nomor 1605. Hadis riwayat Muslim nomor 1605. Coba baca. Siapa-siapa yang menimbun itu haram, kata Nabi, dosa. Jadi jangan menjadikan diri dosa dan haram karena kejadian wabah seperti ini. Ya. Yang perlu diantisipasi itu adalah bukan itu, tapi hidup sehat. Kembali ke pola hidup sehat. Kembali going back to super basic. Kembalilah the super standar basic umat Islam, itu cuci tangan. Dan selalu saya bawa di depan Bapak ini, saya nggak malu. Selaman begini banyak, makanya gue semprot lagi tangan gue. Ya iya dong, nggak boleh pegang mulut. Kalau udah gatal kita bagaimana gitu, jangan pegang mulut, jangan pegang mata dan kuping habis ngomong. Jadi bisa begitu kan, itu kan virus. Virus itu hidup tuh di makhluk hidup. Kalau di luar bentaran dia mati gitu ya. Tapi kita waspada wajib, tapi jangan panik. Nggak keluar, nggak selaman, nggak apa, selaman pakai ini. Ribet jadi hidup. Ente selaman nih, sebelum lepas Allah angkat derajat ente, Allah hapusin dosa ente. Coba Bukhari wa Muslim. Asal kita bersih dan kita tahu kan orang-orang. Begitu ada teman batu,
selaman. Ya lagi sakit loh. Lah kan sehat-sehat kelihatan nih, gitu ya. Kalau ada sakit waspada, ya. Terus cadar, masker, nggak usah ngeborong masker Pak. Siapa yang untung ntar akhirnya? Masker itu buat orang sakit, orang sehat nggak usah pakai masker. Tapi dia waspada dan jaga ketika dia masuk ke tempat-tempat umum. Nah baru dipakai ada tuh tempat umum yang nggak kita nggak kenal, yang berdesak-desakan di kereta dan sebagainya. Ya, itu boleh dah. Tapi kalau enggak jangan ya. Itu bahkan menimbulkan suasana yang makin kacau. Itu pesan Pak Gubernur Indonesia. Nah, selama 2 minggu ke depan hindari tempat kerumunan, hindari tentang mall atau rekreasi, hindari. Dan di sini kita insya Allah disediakan sanitizer. Sebelum masuk cuci tangan semua ya, jangan sampai ada yang lepas. Jadi masuk kemari bersih. Dan batuk atau apa jangan pernah ada menggunakan tangan ya. Kalau merasa nggak enak badan mendingan nggak usah datang ke masjid ya. Kalau nggak enak badan mendingan nggak usah ya. Apalagi sakitnya flu disertai dengan sesak nafas, disertai dengan kesulitan bernafas, dan disertai dengan ketidakseimbangan tubuh, sempoyongan gitu. Nah itu tanda-tanda, telepon 112. Maaf, itu mau DKI doang. Ini DKI bukan? Bukan. Ini telepon berapa nih? Telepon berapa? Aduh, mesti tiap gubernur kayak Pak Anies dong, gitu ya. Calon presiden gimana? Calon, apa sensitif banget sih. Baik Pak, kita masih ada sholat suruh. Tunggu dulu satu lagi. Oh boleh Fadil, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nah, sekarang ini virus corona ini begitu dahsyatnya. Semalam saya lihat disiarkan bahwa yang meninggal di Indonesia itu sudah 96 orang. Hoax tuh. Bukan, ini sebenarnya seluruh daerah sudah mengumpulkan itu. Yang sakit kali. Yang meninggal. Astagfirullahaladzim. Makanya waktu itu kita menganggap kok Arab Saudi nggak percaya sama Indonesia karena selalu menyampaikan tidak ada corona di Indonesia. Belakangan Jokowi mengaku sengaja ditutup-tutupi berita ini. Ada kemarin itu, ya supaya jangan ribut maksudnya. Nah, kira-kira virus corona ini apakah cara Allah untuk membuat agama Islam itu menjadi besar, lebih berkembang? Karena kita lihat kayak di Wuhan yang di Cina itu, setelah kejadian ternyata orang banyak masuk Islam berlomba-lomba. Dan ya itu, saya punya teman masih di sana, belum boleh kemari ya. Dia masuk S3 yang pada waktu itu masih batuk. Jadi pada waktu ada form dia centang batuk. Akhirnya sampai sekarang belum bisa pulang. Ya, ada teman saya, dia ngabarin begitu. Ya. Kalau itu cara Allah membuat kita supaya lebih maju Islam ini, dan kira-kira di Indonesia ini apa yang harus kita lakukan Ustaz? Supaya jangan terus-terus Islam di Indonesia dikecilkan dan dihujat terus-terusan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawabnya pakai ayat aja Pak. Surat An-Nisa Pak, ayat yang ke-79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiat faminan nafsik. Apa yang datang kepada kamu kebaikan itu dari Allah, dan apa yang datang kepada kamu keburukan itu dari ulahmu sendiri. Pak, saya punya novel tahun 2013 sampai tahun 2003. Novel itu berjudul The Eyes of Darkness. Saya pernah viralkan itu pada waktu mulai. Kenapa? Karena ini kejadiannya seorang yang bernama Li Chen. Li Chen itu menciptakan virus 400, Wuhan 400. Dia yang bikin tuh virus. Namanya Li Chen. Dan dia kemudian kabur ke Amerika. Dia menciptakan the most dangerous biological weapon. Tuh berapa tahun yang lalu tuh. Begitu. Jadi jangan apa-apa nyalain Allah. Jangan apa-apa nyalain Allah. Ini dari Allah nih, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat keburukan. Dalilnya surat An-Nisa 79 itu. Ma asabaka min hasanatin faminallah, ma sayiat keburukan faminan nafsik, dari ulahmu sendiri.
Zuhara fasadi fil bari wal bahri, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aidin nas, karena ulah tangan manusia. Jadi begitu. Kita sekarang cukup kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita waspada. Mengenai Saudi Arabia, saya punya surat terakhir, berita terakhir nih dari Mekah langsung, ya. Dan yang dilarang sekarang masuk ke sana 5 negara, ya, Filipina, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Indonesia. Masih diawasi lah. 5 negara. Ini surat resmi dari Saudi Arabia, beredar di semua di laman internasional, ya. Malu juga kita termasuk 5 negara yang kayak begini, ya. Jadi ya masih diawasi, karena mungkin kita prasangka baik, mungkin sekarang ini kelima ini kenanya belakangan, yang kena duluan mungkin udah lewat, ya, atau mungkin ini pengumuman tambahan. Sebelumnya juga ada negara-negara lain. Kita cukup prasangka baik, dan dalam hal ini yang kita butuhkan adalah kekompakan. Percaya aja apa yang dikatakan pemerintah pusat, ya, karena ya habis bagaimana kalau nggak percaya. Terima aja, sambil kita waspada setiap hari, setiap diri itu waspada. Wudhu berapa kali sehari semalam wudhu? Cuci tangan berapa kali cuci tangan? Umat Islam cuci tangan sehari semalam berapa kali? Saya hitung minimal 210 kali, minimal 210. Mau bukti? Wudhu berapa wudhu? Baru tangan udah 3 kali. Begitu kumur gimana? Emang dari apa selang lo gini, gitu. Kan enggak kan? Kena tangan lagi kan? Kena. Waktu cuci muka gimana? Cuci tangan lagi kan? Kena muka lagi. Waktu tangan sampai sikut. Disarankan sini. Kita Islam segini. Padahal masih gitu segini cuci tangannya. Gitu. Kepala gimana? Kalau wudhunya yang kagak beres memang tung. Ya kalau ya beres kan semua, kepala diusap, cuci tangan kena lagi. Tuh kuping gimana kuping? Kena lagi. Kaki gimana kaki? Itu subuh. Terus waktu bangun tidur kan kita kebiasaan begitu lagi, cuci lagi. Terus habis subuh, ini udah sekali. Terus habis sembahyang subuh kita makan kan? Sebelum makan cuci tangan lagi. Habis makan kita cuci tangan lagi nggak? Cuci tangan lagi. Sembahyang duha, cuci tangan lagi. Terus zuhur. Habis zuhur kita makan, cuci tangan nggak? Nah, sebelum makan, habis makan cuci tangan lagi. Terus asar, maghrib begitu juga. Itu belum termasuk yang kentut, ya kan? Begitu kentut, cuci muka lagi. Saya pernah ditanya sama temen, Ustadz, kalau cepirit barangkali kita mesti cebok, barangkali wudhunya batal. Ini kentut, angin doang, kenapa mesti batal wudhunya? Kan angin doang, pas kan ada yang dicuci, maaf ya, pantatnya ada yang dicuci. Itu bagaimana? Bingung jawabnya. Ini anak nanya serius apa kagak? Ini saya lemahnya. Saya bilang aja sama dia begini, nah, kalau kamu kentut di tengah orang banyak dan orang tahu itu kamu, itu yang malu muka lo atau pantat lo? Itu anak diam aja. Terus bilang, lu kentut kan jadi merah. Nah yang merah itu pantat lu atau muka lu? Muka Ustadz. Nah cuci muka lu, udah udah nggak usah bawel gitu. Nanyanya yang ngeledek katanya. Sudah nih kalau dipanjangin sampai lohor nih Pak, nih percaya sama gue. Ada